di mana tempat kita, tempat untuk berpijak, di neraka atau di surga. Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada akhirnya. Tuhan akan datang menghakimi manusia dan segenap isi dunia. Bila hari Tuhan akan tiba, kemana arah hidup ini? Akankah diselamatkan jiwa ini, ataukah harus binasa? Oh, jangan biarkan umatmu hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Salam jumpa pemirsa, senang sekali kembali berjumpa dalam Kabar Sukacita. Dan seperti biasa kita juga akan mendengarkan puji-pujian dan menikmati pemberitaan firman Tuhan. Dan kali ini dari Gereja Masehi Protestan Umum Jemaat Anugerah Kearuyan Kabupaten Bawalemo bersama Bapak Pendeta Tato Bulawan, Sarjana Teologi. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Kabar baik hari Puji ini. Tuhan, Puji luar Tuhan. biasa. Kita akan kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan Baik. topik kali ini yakni Yesus itu Tuhan. Benar Tapi seperti sekali. biasa, sebelum kita mulai dalam sharing kita pemberitaan firman Tuhan, kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa. Saya persilakan kembali kepada Bapak Pendeta Tato. Iya, baik, terima kasih. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Oleh karena rahmat dan kasih setiamu ya Bapa, kami ada sampai saat ini. Semua kami percaya karena pimpinan Allah yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan Allah, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu pakai kami semua pada kesempatan ini untuk bersama-sama menyaksikan kuasa kebesaran-Mu. Terlebih kami bersama-sama dipakai oleh-Mu menyenangkan Engkau melalui talenta kami masing-masing ya Tuhan. Karena itu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap kami Engkau ambil alih sehingga otoritas-Mu dinyatakan malam ini Engkau dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, pemirsa yang mendengarkan diberkati Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya pimpinan-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta Tato, ini menjadi Iya. satu hal yang mungkin semakin penasaran nih. Kenapa kita harus paham lagi soal Yesus itu Tuhan. Betul Tapi sekali. sebenarnya orang percaya mungkin seharusnya sudah mempercayai itu. Tapi apa Iya. yang harus kita pahami dalam kesempatan kali ini? Silakan Pak Pendeta Tato. Iya, baik, terima kasih. Jadi Yesus itu Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia,
Dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Jadi sejauh ini teks yang kita baca, ini saya pikir sudah sungguh sangat familiar dalam pendengaran kita. Tentang apalagi ada ayat-ayat di sini yang berkaitan dengan Rasul Petrus, ya salah satu rasul yang cukup vokal ya kalau kita coba menelusuri firman Tuhan. Petrus ini adalah salah seorang tokoh yang unik. Nah, kita akan melihat di sini malam ini saya mengajak kita untuk belajar dari bagian ini dengan sebuah topik, yaitu Yesus itu Tuhan. Nah, bagi orang percaya, bagi gereja, Yesus yang disebut Tuhan itu adalah sudah menjadi konsumsi hari-hari. Bahkan ungkapan gurauan sering menyampaikannya itu sudah di luar kepala. Artinya Yesus itu Tuhan sudah menjadi pemahaman orang gereja. Sejak sekolah minggu misalnya. Iya betul, sejak mengenal namanya ibadah sudah. Yang paling pertama diperkenalkan adalah Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya. Nah karena itu mungkin ada yang bertanya pada malam hari ini, mengapa Pak Pendeta menyampaikan Yesus itu Tuhan? Nah ada beberapa alasan yang saya akan lihat, kita akan pelajari pada malam hari ini. Kenapa kita melihat dalam teks ini betapa penting penegasan kembali lagi secara khusus bagi orang percaya, orang yang mengikut Tuhan, orang yang mengikut Yesus, orang yang sedang bertumbuh dalam gereja. Kembali ditegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, mengapa? Oleh karena dalam pengakuan Yesus itu Tuhan akan membawa dampak bagi kehidupan orang percaya. Nah seperti biasa saya memberikan beberapa poin kenapa kita dan apa yang kita temukan dalam kalimat Yesus itu Tuhan. Atau apa yang akan kita dapati di sana ketika kita berkata dalam hati kita, engkau Yesus adalah Tuhan saya secara pribadi. Apa yang kita akan dapati di sana ketika kita berani berkata bagi dunia bahwa Yesus itu Tuhan saya, Yesus itu juru selamat saya. Kita deklarasikan ya, karena dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesus bertanya, ya ini ceritanya Yesus sedang kumpul dengan murid-muridnya pada waktu itu. Lalu dia bertanya, di luar sana sudah tersebar bahwa saya itu, ya dikatakan di sini, ada yang mengatakan, Yesus bertanya, siapakah saya ini dalam pandangan kamu semua? Lalu mereka ada yang menjawab, oh menurut mereka Yesus itu, ya engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia, itu di Jawab 14, ya ayat 14. Ya, lalu yang lain juga mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Nah, ungkapan ini dilemparkan oleh Yesus kepada murid-murid dan dijawab demikian oleh murid-muridnya. Lalu Yesus mengarahkan pertanyaan yang begitu rinci kepada para muridnya. Tetapi waktu itu saya katakan tadi, Petrus ini adalah salah satu murid yang vokal di antara mereka. Jadi cepat menanggapi. Yesus bertanya kepada mungkin seperti yang kita yang ada di saat ini. Lalu Yesus bertanya, menurutmu ini Yesus bertanya kepada semua muridnya, menurutmu siapakah aku ini?
Lalu sontak Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup. Ini adalah sebuah pengakuan, ini adalah sebuah penegasan yang penting ditegaskan kembali bukan oleh Petrus secara pribadi tetapi menurut Yesus. Ini adalah tuntunan Roh Kudus, ini adalah panggilan ilahi dalam kehidupan Petrus yang mau menekankan bagi para murid pada waktu itu dan kita sekalian pada saat ini bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang mampu dan sanggup untuk mengerahkan kehidupan kita. Kalau dia adalah Tuhan, Yesus itu baginya tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Yesus. Karena itu pada malam hari ini, kalau Yesus itu Tuhan, dalam pengakuan ini, maka kembali sebagai orang percaya, ini tanda kutip, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang setia kepadanya dalam persekutuan dan berbagai kegiatan gerejawi orang percaya. Malam ini kita kembali mau diteguhkan dari pengakuan seorang Petrus yang kita percaya ini adalah tuntunan Roh Kudus, bahwa ternyata pemberitaan dan ungkapan yang keluar daripada mulut kita menyampaikan Yesus itu Tuhan memiliki makna. Yang pertama yang kita boleh lihat dari sini di ayat 13 sampai ayat 16. Ungkapan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah itu memberitahu bahwa di dalam Yesus sebagai Tuhan itu ada keteguhan. Kita memiliki hidup yang teguh, ya. Di ayat 13 sampai ayat 16. Yang kedua adalah tentang penekanan Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kita mau memberitahu, kita mau diberitahu dan kita sementara mendeklarasikan bahwa kita hidup dalam kebahagiaan. Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Karena itu setiap orang yang berkata bahwa engkau adalah Tuhan mengakuinya, maka ia adalah seorang yang berbahagia. Dan yang ketiga itu ketika kita menyampaikan Yesus adalah Tuhan dan kita mengimani, ternyata hidup kita adalah ahli warisnya. Itu di ayatnya yang ke 18 sampai 20. Saya melihat dalam satu penekanan firman Tuhan ini sejajar dengan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12, di sana kurang lebih menekankan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan selain oleh Dia, yaitu Yesus Kristus. Ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya untuk mengiring mengikut Tuhan, bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Terlebih pengakuan kita secara pribadi kepadanya, Ia adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Seperti itu. Luar biasa. Pengantar yang sungguh memberkati, bagaimana ternyata ini satu latar belakang kenapa kita harus paham tentang topik ini, yaitu Betul. Yesus itu Tuhan. Ternyata memang bagaimana pengenalan kita, pengakuan kita sebagai orang percaya. Karena begini, karena digambarkan oleh situasi saat Tuhan Yesus bersama murid-murid saja, banyak juga yang meresponnya dengan secara pengetahuan umum saja. Iya, betul. Bahkan keraguan-raguan. Bahkan masih ada yang ragu-ragu. Iya, masih banyak yang ragu. Nah, itu juga menggambarkan kondisi saat ini begitu ya. Kalau kita betul. juga bisa sampaikan Pak Pendeta Tato bahwa orang ya tadi sejak kecil lahir, kalau dia lahir di keluarga Kristen ya sudah mendengar nama Tuhan Yesus itu sepertinya hanya formalitas saja betul begitu sekali. ya. Nah, bagaimana secara pribadi orang-orang atau umat-umat yang percaya itu memang betul-betul mengakui Yesus Tuhan itu bukan hanya sekedar slogan. Ini bagaimana caranya? Ini dalam kalangan kita sebagai orang percaya, ini tanda kutip gereja ya. Ya, kita harus pahami dalam konsep gereja, ya kita perlu betul-betul periksa hidup kita. Ya. Secara khusus mengembalikan pemahaman kita dalam pikiran kita yang dikuasai oleh Tuhan. Ya. Kira-kira
Yesus itu dalam hidup saya itu seperti apa? Karena banyak orang yang hanya menjadikan Yesus itu ya hanya tokoh yang besar dalam agama Kristen. Karena itu Kita tahan di situ Pak Pendeta Tato. Betul Banyak sekali. orang Kristen pun hanya berpikir Tuhan Yesus itu tokoh yang besar. Betul gitu sekali. ya. Tapi belum betul-betul mengakui Yesus itu Iya. Tuhan secara pribadi. Iya, Kita betul akan lanjutkan dalam kabar sukacita setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kembali dalam kabar sukacita masih dengan topik pemberitaan firman Tuhan, Yesus itu Tuhan, masih bersama dengan Bapak Pendeta Tato Bulawan. Kembali tadi sebelum jeda disampaikan juga oleh Pendeta Tato sesuai firman Tuhan bahwa memang secara manusia kita memiliki keterbatasan memahami Tuhan seperti apa. Betul. Dan tadi sudah disampaikan juga sebelum jeda tadi bisa dilanjutkan kembali. Iya. Apa yang akan harus kita mengerti soal topik ini? Iya, dalam topik kita pada malam hari ini, saya sudah menyampaikan bahwa kita harus memahami dengan benar. Yang pertama dasarnya adalah sejauh mana implementasi Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ya, karena saya menyampaikan tadi berdasarkan teks kita, itu Yesus sendiri menyampaikan. Ada banyak orang yang menyampaikan bahwa saya ini, Yesus ini, misalnya dikatakan di ayat 14 itu seperti dia ini adalah Elia. Dia ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah ini kan pengakuan klaim-klaim orang terhadap diri Yesus yang tidak betul. Nah karena itu penting untuk sebagai orang percaya pada saat ini kita merenungkan kembali. Tuhan sejauh mana Engkau berarti dalam hidup saya. Sejauh mana pikiran saya memahami Engkau. Ya tentu untuk kita memahami Yesus secara jauh lebih daripada apa yang disampaikan oleh Alkitab itu tidak mungkin. Tetapi paling tidak kita memahami Yesus itu sebagai Tuhan sesuai dengan dalil, data yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sehingga betul-betul karena kita tahu bersama Tuhan itu adalah pribadi yang maha kuasa, pribadi yang mengendalikan hidup manusia, pribadi yang punya segala power dalam hidup kita. Nah, karena itu ketika kita menempatkan Ia sebagai Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita
akan alami dalam hidup kita. Seperti yang disampaikan dalam teks ini, bahwa ketika kita berani menyampaikan Yesus itu Tuhan, maka yang pertama terjadi dalam hidup kita, ini bukan hanya sekedar kita sampaikan, tetapi jauh sebelum itu kita imani, kita percaya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, Ia adalah Tuhan. Yang pertama kita alami di sana adalah kita menemukan namanya keteguhan. Nah, di ayat 13 sampai 16 dikatakan secara khusus, setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Ini pertanyaannya. Lalu di ayatnya yang ke 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurutmu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, Mesias anak Allah ini adalah sebuah istilah yang sudah tidak asing bagi orang percaya, khususnya dalam tradisi perjanjian lama. Nah, engkau adalah Mesias anak Allah artinya bahwa dia sudah mampu untuk menunjukkan bahwa engkau pribadi Tuhan, engkau adalah Allah, engkau juru selamat. Ya, karena dari gelar yang diberikan itu Mesias artinya juru selamat. Mesias artinya penebus dosa. Dengan adanya konsep atau ketegasan daripada Petrus ini memberitahu bahwa ternyata Yesus Tuhan itu mampu meneguhkan tadi di ayat 13 sampai ayat 15 hati yang bimbang. Karena saya memandang ini adalah sebuah pernyataan bimbang. Pernyataan bimbang karena tidak bisa memastikan, tidak bisa memberikan klaim yang betul-betul pas bahwa Yesus itu Tuhan 1 kali 1 titik. Tidak ada duanya. Ya, ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu kalau kita berani menyampaikan dengan iman kita sebagai orang yang mengikutinya, iman kita sebagai orang yang percaya, kita berani menyampaikan kepada dia, engkau adalah Yesus Tuhan saya. Karena itu hidup saya ada di dalam pengetahuanmu. Ini juga berpengaruh dengan bagaimana cara kerja dia, cara kerjanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang dia adalah Tuhan, dia adalah pribadi yang mampu meneguhkan kita, maka ada berbagai bentuk yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Termasuk dikala kita dalam kesenangan. Ya, kalau dalam kesedihan pasti saya percaya bahwa semua orang akan ingat Tuhan kalau dalam situasi yang genting, yang susah. Tetapi dikala dalam segala situasi yang senang, ketika kita memiliki berbagai kebahagiaan, kita mampu berkata, Tuhan, semuanya ini daripadamu. Kita kembalikan kemuliaan kepada Dia. Dia pribadi Yesus, bukan pribadi yang lain. Ini yang disebut dengan penegasan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan kita akan melihat nanti apa yang di poin-poin berikut, apa dampak daripada pengakuan seorang Petrus ini yang dirasakan oleh murid-murid dan secara khusus dalam sejarah gereja. Bahwa betul-betul dipertanggungjawabkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada para murid-murid apa yang telah disampaikannya kepada Petrus dan rekan-rekannya pada waktu itu benar-benar mereka alami. Nah, dalam bagian yang kedua, selain daripada hidup dalam keteguhan, tidak bimbang lagi. Ini Yesus ini sebetulnya siapa? Ini Yesus ini sebetulnya apa yang dibuat? Kita memiliki konsep hidup berharga. Ya, berharga itu artinya ya, kalau kita saat ini pribadi yang sudah mengenal Tuhan dan sudah mengalami ya mengecap kebaikan Tuhan ya, bahasa firman Tuhan, kita akan membandingkan, waduh betapa berharganya saya. Kalau dahulu dibandingkan dengan sebelum saya mengenal Yesus, saya itu tidak ada apa-apanya. Saya sampah. Bahkan dalam cermin kehidupan kita melihat firman Tuhan, kalau kita sebelum mengenal Yesus, sebelum mengenal Kristus, dalam kalangan orang percaya saat ini, gereja saat ini, kita adalah sampah. Ya. Kita tidak berdaya. Karena apa? Kita tidak memiliki juru selamat. Kita tidak memiliki pribadi yang mampu mengeluarkan kita dari dosa kita. Sebab firman Tuhan mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau semua orang berdosa, sementara firman Tuhan juga mencatat ya, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Baru kita dapat keselamatan. Nah, kita tidak akan ada orang yang menerima keselamatan
Tetapi justru karena pribadi Yesus, ya, kita berharga. Kita dahulunya adalah sampah yang tidak berdaya. Bahkan kita ini ya pendosa-pendosa, ya mohon maaf, tanpa terkecuali. Siapa yang bisa berkata bahwa saya tidak berdosa? Tidak ada. Ketika kita merenungkan hidup ini, kita bandingkan dengan ketetapan firman Allah, ya sungguhlah kita sadar kita adalah pribadi yang berdosa. Tetapi kita berharga sekali lagi. Di ayat 17 pembacaan kita pada saat ini, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus. Ini ungkapan kalau misalnya kita sekalian yang ada pada malam hari ini, Pak Presiden saja menyampaikan kepada kita, wah engkau begitu berharga di Gorontalo, ya jasamu begitu banyak. Ya, itu sukacitanya luar biasa, kebanggaannya. Nah, ini Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pemilik semesta. Dia berkata kepada Petrus bahwa berbahagialah engkau Simon anak Yunus. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam hatinya dia menyampaikan bahwa engkau Yesus Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat menyelamatkan orang berdosa selain daripada dia. Yesus adalah Tuhan. Ini adalah sebuah kebahagiaan, ya. Hidup yang berharga yang kita miliki ketika kita mampu menyampaikan dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita sekalian pada saat ini untuk membuka hati kita, merenungkan hidup kita, bahwa saya ini, ya bahasa hari-harinya kasihan, kita ini orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Kita ini pribadi yang berdosa, tetapi karena Kristus, karena Tuhan, dia mati di kayu salib. Di atas kayu salib dia berkata begini, sudah selesai. Apa yang sudah selesai di kayu salib? Yang selesai adalah penebusan. Yang dahulu Allah dengan saya, kita manusia itu berseteru karena dosa kita. Tetapi dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Allah senang karena ada yang menebus dosa kita. Ya. Ada yang menggantikan kita sehingga saya dan saudara yang berdosa tidak dihukum lagi, melainkan apa? Kita dikaruniakan keselamatan yang kekal. Nah ini yang saya sampaikan pada poin yang kedua adalah mengakui Yesus itu adalah Tuhan berarti kita memiliki hidup yang berharga. Dunia ini boleh dengan berbagai status kita, berbagai jabatan kita, berbagai kedudukan kita, mungkin kita lebih rendah daripada orang lain. Mungkin kekuatan, mungkin jabatan kita, secara finansial kita lebih di bawah daripada orang lain. Tetapi ada satu penghiburan yang cukup luar biasa, yaitu bagi Tuhan kita ini adalah pribadi yang berharga. Luar biasa. Dia rela mati bagi saya dan saudara. Dia rela digantung di kayu salib karena dia tidak mau kalau saya dan saudara mati binasa dalam dosa. Apa yang ia buat? Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia sekarang ada di surga. Amen. Dan menawarkan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Barang siapa yang hendak masuk surga, yang merindukan surga, jalannya. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada surga, kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini dalam konsep kita sebagai orang percaya. Ya. Dan ini tidak bisa terlepas daripada pengakuan Petrus pada waktu itu. Ya. Yang memberikan teladan bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego lagi dalam kehidupan orang percaya. Nah ini poin yang kedua, ya kita berharga. Lalu yang ketiga, ungkapan Yesus itu Tuhan yang disampaikan oleh Petrus di sini memberitahu kepada kita bahwa hidup kita ini atau saya dan saudara ini adalah ahli waris kerajaan surga. Ahli warisnya Tuhan Yesus, ahli warisnya Allah. Ya, kalau namanya ahli waris, ya berarti orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Orang yang berhak menerima semua yang disampaikan sebagai bentuk pemberian janji hidup yang kekal. Nah, di ayat 18 berkata begini pembacaan kita. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Nah,
Jadi setelah ia berkata bahwa engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, maka terbukalah kesempatan bagi Petrus menerima janji itu. Ya. Dari awal saya mau tegaskan pada kita bahwa ketika kita rindu untuk mendapat kepercayaan dari Tuhan, ketika kita rindu untuk diberikan sebuah kepercayaan kepada kita dari Allah, maka beranilah mendemonstrasikan, menyampaikan dalam hati kita dan sampaikan kepada sesama manusia, Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid ini merupakan sebuah awal daripada ia sedang menikmati janji sebagai ahli waris kerajaannya. Dikatakan bahwa aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi melalui kehidupan Petrus, melalui Petrus secara pribadi, manusia biasa ya, yang tidak beda dengan kita semua. Tetapi Tuhan Yesus mampu berkata, Tuhan Yesus berani berkata, di atas engkau Petrus akan kudirikan jemaat. Ini artinya bahwa pengakuan Petrus Yesus adalah Tuhan itu berpengaruh sampai kapanpun nama Tuhan diberitakan. Termasuk sampai pada saat ini. Ya, karena kegerakan daripada pemberitaan Injil dimulai dari semangat hidup para murid. Salah satunya adalah ini yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan terjadi di masa depan dan sampai kita yang ada pada saat ini, inilah yang menjadi janji dan realisasi daripada ungkapan Yesus bahwa di atas pengakuan imanmu itu Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Dan bayangkan di sini dikatakan bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini bayangkan dalam kisah Alkitab, dalam kebenaran firman Allah, ya, surga dan alam maut itu adalah dua kekuatan yang kontradiksi. Tetapi di atas pengakuan Petrus ketika ia berani berkata, engkau Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, engkau Yesus adalah Tuhan saya. Maka dia katakan di sini, alam maut tidak akan menguasainya. Oke, Pak Pendeta Toto, luar biasa. Ini membuka apa kita ya, wawasan kita lebih jauh soal bagaimana kita tidak hanya sekedar mengimani, tidak hanya sekedar memperkatakan, tapi cara hidup juga seperti Petrus yang akhirnya menjadi batu karang yang menjadi awal terbentuknya jemaat atau gereja sampai saat ini. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Pak Pendeta Tato, setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali dalam Kabar Sukacita. Jalan kehidupan, hanya satu jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut
satu kasih, kasih yang setia, hanya satu kasih, kasih yang mulia. Datanglah sekarang, hai teman, sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut, mengasihi menyayangimu. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal tak akan goncang, tak akan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu, jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Ya, kembali dalam kabar sukacita masih dengan tema pemberitaan firman Tuhan, Yesus itu Tuhan. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Tato melalui dasar firman Tuhan, kenapa kita harus punya pengakuan yang benar, kebenaran itu adalah Yesus itu Tuhan begitu. Tapi banyak yang seperti kita bahas di awal, keterbatasan pengakuan pemahaman itu ya sekedar kata-kata dalam kata-kata saja, lalu ya sekedar tahu dari lahir karena lahir di keluarga Kristen. Nah tadi yang penting adalah bagaimana respon yang diberikan oleh Petrus sehingga itu betul-betul diapresiasi oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah seberapa penting pengakuan yang benar ini di zaman saat ini ya, zaman sekarang ini untuk dilakukan kembali, atau bahkan orang-orang yang sudah kendor misalnya atau pemahamannya mulai abu-abu tadi kembali mengakui bahwa betul-betul pengakuan iman Yesus itu Tuhan harus tetap dipegang teguh. Iya, baik. Jadi mengapa saya tertarik dengan topik ini? Sebab saya melihat bahwa kita mengamati bersama seiring perkembangan zaman dengan berbagai kecanggihan teknologi dan peradaban gereja yang semakin maju, saya melihat bahwa kita gereja perlu untuk menggaungkan kembali, ya, untuk bukan hanya sekedar ada dalam gedung yang megah untuk berkata bahwa kita memuji Tuhan, mendengarkan firman. Esensinya adalah kita perlu periksa bahwa apakah di atas semua yang kita lakukan, aktivitas rohani ya yang kita lakukan ini betul-betul semakin meneguhkan pengakuan kita bahwa Dia itu Tuhan, ataukah ya kebanyakan yang terjadi ini kita tidak menghakimi, tetapi jangan sampai kita hanya terputar-putar di seremonial gereja kita, terputar-putar di berbagai kegiatan rutinitas agama yang isinya adalah kebanggaan secara pribadi, sombong rohani begitu betul ya. sekali ya, yang isinya adalah untuk meramaikan gereja, ya. Padahal yang kita tahu, yang kita imani adalah konsep kita harus ada di atas dasar yang benar. Semua yang kita lakukan termasuk pada malam hari ini, pujian yang dipersembahkan, lalu apa yang kita diskusikan malam ini esensinya mau membangkitkan pemahaman iman kita bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, di mana ada pengakuan yang sungguh bahwa Ia adalah Tuhan, maka ada kegerakan besar yang dialami. Saya sampaikan tadi bahwa yang awalnya ragu-ragu bisa menjadi teguh. Yang kedua adalah bisa hidup berbahagia. Mengapa? Karena ada pujian daripada Yesus. Karena diawali dengan pengakuan Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan. Ya, kalau sudah terjadi demikian, ada kepuasan rohani.
Ya. Ada kepuasan iman. Tentu kepuasan di sini kita bisa melihat bukan hanya sekedar kita mau sombong, wah saya sudah puaskan Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi di sini kita punya tolak ukur. Oh ternyata dari stafet perjalanan iman, ini yang saya sudah buat yang memuliakan Tuhan. Karena itu saya akan tingkatkan. Nah itu saya pandang dalam bentuk kepuasan rohani, kepuasan iman kita. Dan yang terakhir adalah hidup sebagai ahli warisnya. Ini sebuah janji ya. Di ayat 18 ini, aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya bahwa perjuangan perjalanan gereja sepanjang menempatkan Tuhan yang satu-satunya dasar gerakan itu. Tantangan apapun yang dihadapi gereja, dia adalah sang kepala gerakan. Dia adalah Kristus Yesus sang kepala gereja ini. Dia adalah Tuhan kok yang menciptakan orang semua. Yang menciptakan manusia. Masakan cuma berbagai gangguan saja. Cuma masalah-masalah sepele untuk merenggut sukacita kita sebagai orang percaya. Dia bisa membiarkan kita. Bahkan apakah Yesus akan membiarkan kita terhempas dengan berbagai pergumulan untuk mengiring mengikutnya? Saya pikir ini adalah dasar yang kokoh bahwa Ia adalah Tuhan. Kalau Ia adalah Tuhan maka Dia maha berkuasa. Karena itu tidak ada perkara yang mustahil baginya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Sehingga kita bisa menemukan di sini paling utama dalam ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau saya bertanya kita semua di sini. Apa tujuan hidup kita beribadah kepada Tuhan? Dalam bentuk kepercayaan apapun. Cuma satu jawabannya, saya ingin masuk surga. Nah, di sini ya, ini cukup unik, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini cukup lain daripada yang lain. Karena surga itu disampaikan sebuah tempat. Nah kalau tempat itu ada DP kunci, orang pegang DP kunci, siapa yang mau larang orang masuk? Ya. Karena itu di sini kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Artinya bahwa kita menjadi ahli warisnya. Kita menjadi pribadi yang akan sampai di sana. Sekalipun di tengah-tengah realita perjalanan kita ya. Saya tidak mengajak atau saya tidak ingin bertanya kepada kita semua pada saat ini siapa yang sudah rindu masuk surga ya karena jangan dulu kita masih rindu ada di tengah-tengah dunia ini menikmati berbagai anugerah Tuhan, tetapi paling tidak satu kebenaran, satu poin yang pasti dalam kehidupan kita bahwa ketika kita berkata engkau adalah Yesus, karena itu masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan juru selamatku, engkau telah menggantikan saya dihukum karena dosa saya, karena itu saya punya seantero hidup ini saya berikan kepadamu dalam berbagai talenta saya. Maka saya pikir itu adalah sebuah pengakuan yang final dalam kehidupan kita. Menempatkan Dia sebagai Tuhan juru selamat kita. Kalaupun Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Maka sebagai teladan yang disampaikan oleh Petrus di sini. Di ayat 18 tadi. Bahwa ternyata ada kepercayaan daripada Yesus. Ya, ini adalah misi ilahi yang luar biasa. Setiap orang percaya diberitahukan bahwa engkau akan menjadi berkat, menyampaikan kepada orang lain bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Karena itu percaya Yesus memiliki jaminan untuk diselamatkan. Yang kedua adalah ini adalah sebuah kepercayaan yang besar ya daripada kita. Saya coba bandingkan tadi, kalau misalnya kita dipercayakan oleh pejabat atau presiden, jangankan presiden, lurah, kepala desa dan setingkat itu, ada kepercayaan yang diberikan kepada kita tuh bangganya luar biasa. Ya sukacitanya besar. Apalagi ini kepercayaan daripada Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Ya di ayat 19 dikatakan begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya, ini sesuatu yang cukup membuat kita berbahagia. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berani berkata, engkau Yesus Tuhan, masuklah dalam hati saya, jadi Tuhan dan juru selamat saya, kendalikan semua hidup saya, maka yang pertama, kita teguh dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah kita memiliki hidup yang berbahagia. Dan yang ketiga adalah kita menjadi
misi, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah di masa yang akan datang. 3 poin besar Betul tadi sekali. utama, kita harus memiliki keteguhan dalam Iya, Tuhan. betul. Dan kita sudah pasti berbahagia. Betul. Dan yang ketiga, kita Memiliki menjadi jaminan. menjadi ahli Ahli waris. warisnya. Iya. Kunci kerajaan surga Betul tadi. Luar sekali. biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Tato Bolawan kali ini. Dan sekali lagi kita akan kembali berdoa agar apa yang kita dengar saat ini itu benar-benar menjadi rema, menjadi renungan dalam setiap pemirsa yang sedang menyaksikan kabar sukacita kali ini. Silakan kami persilakan kepada Pak Pendeta Tato. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan. Engkau memberi kami waktu pada saat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama kembali mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Karena itu kiranya ini bukan secara kebetulan, tetapi pada saat ini merupakan waktu Allah untuk kami bersama-sama merenungkan dan kami bersama-sama dikuatkan dalam iman terhadap-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu teguhkan pendengaran kami, baik kami semua hamba-hamba-Mu orang percaya yang ada dalam ruangan ini, maupun pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini. Beri keteguhan kami bersama, sehingga kami terus bertumbuh dan kami bersama-sama mengimani dalam hidup kami Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas waktu-Mu. Diberkatilah semua hamba-hamba-Mu yang terlibat pada saat ini. Tuhan kiranya menopang dan Tuhan kiranya meneguhkan perjalanan kehidupan kami. Semua talenta yang kami persembahkan pada saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami mengucap syukur hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Terima Pak kasih. Pendeta Tato atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Dan sampai di sini perjumpaan kita dalam kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
besar